Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadiran Allah yang Maha Ghafur dan Agung. Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat karunia-Nya sampai saat ini Allah mempercayakan kita masih hidup di dunia. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kelak nanti Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad mengenali kita. Yuk kita banyak-banyakin sholawat biar Nabi kenal kepada kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terlimpah pula salawat dan salam kepada para keluarganya, hum Banu Hashimin wa Banu Muthalib. Mereka zuriyahnya Rasulullah dari turunan Hashim dan turunan Muthalib, para habaib, para syarifah. Wa fi maqamid doa, dan ing dalem dan di makam doa keluarganya Nabi itu kullu mukminin walau asiyan, seluruh orang beriman walaupun ahli maksiat, ahli doraka. Makanya di mukaddimah mudah-mudahan salawat dan salam tercurah limpahkan kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'i tabi'in, sampai kepada kita yang senantiasa belajar taat menjalankan perintahnya dan belajar pula menjauhi seluruh larangannya. Mudah-mudahan mendapatkan salawat dan salam, mendapatkan keberkahan dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di sebuah hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kulla yaumin sab'an wa 20 marrah kana minal ladzina yustajabu lahum wa yurzaqu bihim ahlul ardi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang senantiasa mengistighfarkan, memohonkan ampun bagi orang mukmin dan orang mukminat, bagi muslimin dan muslimat, orang tersebut karena akan dimasukkan ke golongan orang-orang yustajabu lahum, yang doanya Allah ijabah, yang doanya Allah terima. Dan orang tersebut wa yurzaqu lahum, akan diberikan rezeki ahlul ardi, ahli bumi, akan murah rezekinya. Jadi kalau doa minta ampun jangan pelit, doakan pula orang-orang iman, saudara-saudara seiman seislam kita. Malahan di antara tanda-tandanya kewalian seseorang itu senantiasa mendoakan saudaranya orang muslim, orang Islam. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala aydan asrun tamna'u asran. Ada 10 surat yang senantiasa kita dawamkan. Kita baca tuh surat tamna'u asran, bisa mencegah antisipasi dari 10 tingkah. Yang pertama suratul Fatihati tamna'u ghadabar rabbi. Membaca surat Al-Fatihah dawam wirid baca surat Al-Fatihah tamna'u ghadabar rabbi, itu bisa menolak amarahnya Allah, bisa menolak murkanya Allah. Yang kedua wasuratu Yasin tamna'u atosha yaumal qiyamah. Orang yang senantiasa membaca surat Yasin, entah itu tiap harinya ataupun tiap malam Jumatnya, yang penting dakwah. Tamna'u atasa yaumil qiyamah, bisa mencegah dahga hausnya di hari kiamat, di padang mahsyar. Di sebuah keterangan, keadaan padang mahsyar itu daratannya terbuat dari perak,
dalam kondisi tanpa ada aub-aub ataupun tempat untuk bernaung. Terus kondisi matahari sangat dekat sekali sehingga panasnya sangat luar biasa. Wakila saking dekatnya itu qadrar rum'in, seukuran setumbak. Jadi sangat dekat sekali. Sehingga saking panasnya dan daratan seperti terbuat dari perak, itu nggak rembes air keringat dan air apapun. Jadi saking panasnya air bercucuran, air keringat. Ada orang yang tenggelam, silulup, ketutup oleh air keringatnya sendiri. Ada yang sampai pundak, ada yang sampai udel, ada yang sampai lutut, ada yang sampai mata kaki. Otomatis hausnya pun sangat luar biasa. Karena panas kondisi yang sangat luar biasa. Orang yang senantiasa membaca surat Yasin, kelak di padang mahsyar tidak akan kehausan. Selanjutnya, wasuratud dukhon tamna'u ahwalal qiyamah. Orang yang senantiasa mendawamkan membaca surat ad-dukhon atau surat ad-dukhon itu bisa mencegah dahsyatnya tamna'u ahwalal qiyamah, gejolaknya di hari kiamat. Terbayang ketika hari kiamat, kehancuran, kedahsyatan yang sangat luar biasa. Tidak ada kehidupan. Digambarkan gunung-gunung meletus. Terus kondisi air lautan bah tumpah, tsunami terjadi. Tidak ada yang hidup ketika hancurnya dunia. Orang yang senantiasa membaca surat ad-dukhon dari gejolaknya yaumil qiyamah akan terhindarkan. Atau surat ad-dukhon itu bisa mencegah gejolaknya hari kiamat. Untuk selanjutnya wasuratul waqi'ati tamna'ul faqr. Wasuratul waqi'ati tamna'ul faqr. Surat Waqi'ah itu bisa mencegah kefakiran. Membaca surat Waqi'ah bisa mencegah kefakiran. Atau surat Waqi'ah bisa mencegah kefakiran. Makanya di hadis Nabi pun diceritakan orang yang senantiasa membaca surat Waqi'ah tidak akan fakir, tidak akan kurang kehidupannya. Murah rezekinya. Selanjutnya wasuratul mulki tamna'u adzabal qabri. Surat Al-Muluk itu bisa mencegah siksa kubur. Membaca surat Al-Mulk bisa mencegah dari siksa kubur. Surat Al-Mulk bisa mencegah dari siksa kubur. Untuk pengamalannya ada sebuah keterangan sebelum tidur senantiasa dibaca surat Al-Mulk. Terus dibaca surat Al-Mulk. Setiap mau tidur kita baca surat Al-Mulk. Bisa mencegah siksa kubur. Digambarkan sedikit siksa kubur itu dari sebahagian gambaran atau persekot atau mungkin DP dari siksa neraka, na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang mana seperti gambaran orang yang tidak mengerjakan sholat semasa hidupnya akan dihimpit di kuburnya, tanah yang di atas akan ke bawah, tanah yang di bawah akan ke atas, tangan yang di samping akan ke samping, sehingga tulang rusuknya itu hancur, sehingga tulang rusuknya itu bercecar, dihimpit oleh bumi, dan nanti akan didatangkan ular sujaul akro, akan ngantuk dari setiap waktunya ketika semasa hidup tidak mengerjakan. Terus akan dinyalakan di bawahnya api dari neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu gambaran siksa neraka yang digambarkan, yang diadakan di kubur sehingga menjadi siksa kubur atau gambaran siksa kubur seperti itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Orang yang senantiasa membaca surat Al-Muluk akan dijaga ataupun surat Al-Muluk tersebut bisa mencegah, bisa menolak dari siksa kubur. Yang selanjutnya wasuratul kautsari tamna'u khusumatal khusumai. Surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, itu tamna'u khusumatal khusumai, bisa mencegah dari kebenciannya orang. Hidup ini pengen disukai orang, dicintai orang. Sering-sering baca surat Al-Kautsar. Malahan dari sebagian keutamaan surat Al-Kautsar pun
ya. Itu bisa mencegah kanker, kantong kering, senantiasa insya Allah kita murah rezeki pula, ya. Prakteknya, pengamalannya, sholat duha, entah itu walaupun 2 rakaat, baca doanya, baca surat Al-Kautsar sebanyak 14 kali. Insya Allah murah rezeki. Kembali, surat Al-Kautsar bisa menolak dari kebenciannya orang. Selanjutnya, wasuratul kafiruna tamna'ul kufra indan nazai. Surat Al-Kafirun bisa menolak dari kekafiran, kekufuran ketika naza atau sakaratil maut. Digambarkan godaan setan untuk bisa menyesatkan, untuk bisa menjadikan orang yang sakaratil maut menjadi temannya di neraka. Itu ketika naza itu menggoda, supaya matinya su'ul khotimah, supaya matinya nggak bawa iman, nggak bawa Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah, jadi kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, nih surat Al-Kafirun bisa menolak kekufuran ketika sakaratil maut atau sedang nazar. Dawamkan surat Al-Kafirun. Selanjutnya, wasuratul ikhlasi tamna'un nifaq. Surat Al-Ikhlas itu bisa mencegah dari sifat kemunafikan. Munafik itu jelek, munafik itu tercela. Nah, surat Al-Ikhlas bisa mencegah, menolak dari sifat kemunafikan. Alhamdulillah, orang NU ya ada ya, Takoh Kubro bacanya surat Al-Ikhlas 100.000. Takoh Sugro membaca La ilaha illallah 70.000. Tahlilan ya, kirim doa gitu. Al-Ikhlas itu senantiasa ada. Oh, di antara hikmahnya dan di antara keutamaannya itu bisa mencegah dari sifat kemunafikan. Selanjutnya, wasuratul falaq tamna'u hasadal hasidina. Surat Al-Falaq itu bisa menolak kedengkiannya orang, hasudnya orang yang hasud bisa tertolak. Surat Al-Falaq bisa menolak kedengkiannya orang. Yang terakhir, yang ke-10, yaitu surat wasuratun nasi tamna'ul waswasi. Surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, itu bisa menolak, mencegah dari sifat waswas atau penyakit waswas atau penyakit keraguan-raguan. Surat An-Nas bisa menolak, mencegah sifat waswas. Surat An-Nas bisa menolak, mencegah sifat atau penyakit was-was. Mudah-mudahan bermanfaat, kita bisa mengamalkannya. Billahi taufik, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu jazil ila aqwamis sabil, wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.